الفاتحة. بأن الله يوصل ثوابها إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته وأصحابه أجمعين، ثم إلى أرواح مؤلفي هذه الكتب المباركة ومشايخهم أشياخهم ووالديهم ومن عمر هذا المسجد المبارك، ومشايخنا ومشايخ أشياخنا وأجدادنا وجداتنا وأقربائنا وذرياتنا وأحبابنا ولمن له حق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين، ويجعل قراءتنا هذه خالصة لوجهه الكريم ومقربة إلى رضاه وجنات النعيم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد صراط الذين أنعمت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. قال الحصني في شرح الغاية: ثم شرط الطهارة أن يكتسب الماء الأقل من قلتين فقط على المحل النجس، فلو غامس الثوب ونحوه في طشت فيه ماء دون القلتين، فالصحيح الذي قاله جمهور الأصحاب أنه لا يطهر، لأنه بوصوله إلى إناء النجس لقلته، وكفى ويكفي أن يكون الماء غامرا للنجاسة على الصحيح. وقيل
yustaratu ay yakuna sab'ata ad'afil bawli wa la yustaratu fi husulit taharati ashrus thawbi ala rajihi. Dan berkata Hisni di dalam syarah Al-Ghayah, thumma syaratut taharati, kemudian syaratnya suci, bahwa mengusahakan akan air yang paling sedikit 2 qullah, yang paling sedikit 2 qullah saja atas tempat najis. Falau ghamasa, jikalau dia mencelup akan baju, wa nahwahu, dan seumpamanya, fi tastin, di dalam satu bak, satu tempat air, fihi ma'un, yang ada di dalamnya air, dunal qullataini, yang kurang 2 qullah. Fassahihu, maka yang sahih, alladzi qalahu jumhurul ashabi, yang telah dikatakan oleh mayoritas, oleh kebanyakan murid-murid Imam Syafi'i, annahu la yathuru, bahwasanya baju itu tidak suci, li'annahu biwusulihi ilal ma', karena bahwasanya dengan sampainya baju ke air, tanajjasa likillatihi, niscaya telah bernajis atau telah menjadi najis baju itu karena sedikit airnya. Wa kafa ayyakunal ma'u ghamiran, dan cukuplah bahwa air itu ghamiran, banyak, bagi najis, atas qaul yang sahih. Dan dikata disyaratkan bahwa adalah air itu sab'atu ad'afin, 7 kali lipat ganda dari kencingnya. Wala yustaratu fi husulit taharati ashrus thawbi, dan tidak disyaratkan di dalam sucinya itu memeras akan baju, atas qaul yang rajih, qaul yang kuat. Wal hukmiyatu dhabituha hiya allati la launa wala riha wala ta'ma, kabaulin jaffa walam tudrak lahu sifatun. Dan bermula hukmiyah itu adalah dhabituha, dasarnya, catatannya, anggarannya adalah yang tidak ada warna dan tidak ada bau dan tidak ada rasa bagi najis itu. Contohnya kabaulin jaffa, seperti kencing yang sudah kering. Walam tudrak lahu sifatun, yang tidak didapatkan baginya itu sifat najis.
yakfika jaryul ma'i 'alaiha, mencukupi akan engkau oleh mengalirkan air di atasnya, ai sayalanuhu alal najisi biha alal mutanajjasi biha, mengalirkan air di atas yang dikenakan najis dengan dia, walau marratan wahidatan, sekalipun satu kali mengalirkan air, walau min ghairi fi'lin, sekalipun tanpa diperbuat atau tanpa dilakukan, kal matar, seperti hujan. Qala al-Hisni fi syarhil ghayah, alaiha, qala al-Hisni fi syarhil ghayah, i'lam annahu la yushtaratu fi ghaslin najasati al-qasdu kama law sabbal ma'a aw subbal ma'u ala thawbin wa lam yaqsid fa innahu yadhulu. Berkata Husni, ketahui olehmu bahwasanya tidak disyaratkan pada membasuh najis akan niat, al-qasda akan niat atau kehendak, kama law subbal ma'u, seperti yang jikalau dituang air, ala thawbin, atas baju, walam yaksid, padahal dia tidak berkehendak, fa innahu tahuru, fa innahu yadhuru, maka bahwasanya dia adalah suci. Wa kadza law asabahu matarun, begitu juga jikalau mengenakan dia oleh hujan, au sailun, atau oleh aliran air, wadda'a ba'duhum al-ijma'a ala dzalika, dan mengaku mendakwa oleh sebagian mereka akan ijma' atas yang demikian itu. Lakin Ibnu Syurayjin wal Qaffalu min ashabina istarata an-niyata, akan tetapi Ibnu Syuraid dan juga Qaffal di antara ashab Syafi'i istarata, mensyaratkan keduanya akan niat, fi ghuslin najasati, di dalam membasuh najis, kal hadathi, seperti membasuh hadas atau seperti mengangkat hadas. Wallahu a'lam. Ini masalah kita najis hukmiyah, najis yang sudah tidak ada warnanya, baunya, dan rasanya, karena sudah hilang sebab terjemur matahari, tapi tetap najisnya masih ada karena belum dilakukan basuhan oleh air. Jadi walau warnanya, baunya, rasanya najis sudah nggak ada, kalau belum kena air tetap masih dihukumkan najis. Makanya najis hukmiyah, najis yang ada pada satu benda terhukum najis walaupun sudah nggak ada najisnya.
itu dipanggil namanya najis hukmiyah. Dan di dalam bacaan kita kata Hisni dalam syarah Ghayah lam summa syartut taharah, kemudian syarat mensucikan najis ayyak sibal ma'al aqalla min qullataini faqat, bahwa mengusahakan airnya lebih kurang dari 2 kullah saja atas tempat yang kena najis. Jadi Hisni mensyaratkan kalau kita guyur air di tempat yang ada najis, syaratnya airnya itu lebih kurang dari 2 kullah mesti diguyur. Jadi airnya yang datang bukan najisnya yang datang, diguyur air. Bahwa ini pakaian ada najis, air kita kurang 2 kullah, jangan direndam, tapi diguyur airnya ke tempat yang ada najis. Itu syarat membasuh najis, mengguyur air yang kurang daripada 2 kullah. 1. Falau ghamasa, jikalau dia merendam bajunya, wanah wahu atau yang lain dari baju, fi tastin dalam satu tempat air, kita bilang bak atau baskom atau ember, yang ada di dalamnya itu air kurang dari 2 kullah. Ini fas-sahih, maka yang sahih alladzi qalahu jumhurul ashab, yang dikatakan oleh ulama-ulama Syafi'i, jumhur oleh mayoritas, oleh kebanyakan ulama Syafi'i, bahwasanya tidak suci. Jadi ini bak atau ember, ada air kurang 2 kullah, baju yang ada najis kita rendam di bak, baju ada najis kita rendam di ember, maka baju ini enggak suci dan air di ember ini sudah mutanajis karena kedatangan najis. Makanya jangan najis yang datang, tapi najis itu adalah yang didatengin, maurud namanya. Kalau ini baju kemudian dituang air, airnya yang datang, najis yang datengin itu suci. Tapi kalau ini najis, ini air kurang 2 kullah, najisnya yang datang dicelup ke dalam air, nah ini baju yang ada najisnya nggak suci karena airnya sudah mutanajis. Itu namanya najisnya yang warid, airnya yang maurud. Nah, karena di sini alasannya apa? Li'annahu biwusulihi ilal ma, karena bahwasanya dengan sebab sampainya najis ke air, tanajjasa liqillatihi, niscaya airnya sudah menjadi najis. Kenapa? Karena sedikit. Jadi kalau najis datang ke air yang sedikit, maka airnya mutanajis. Ya. Berarti airnya menjadi najis, bajunya enggak suci karena dicuci sama air yang mutanajis. Nah, makanya jangan air yang warid, jangan air yang maurud, air yang warid. Mama ini najis, airnya kita tuang, guyurin tempat najis. Nah, ini suci karena airnya warid namanya. Najisnya maurud, air yang datang, najis yang didatengin. Jangan sebaliknya, ini air najis kita celup di air, ini namanya najis yang warid, air yang maurud. Nah, maka begitu dicelup najis, baju yang bernajis di air yang kurang 2 kullah, otomatis airnya sudah mutanajis. Nah, kalau air sudah mutanajis,
bajunya nggak suci karena dicuci dengan air yang mutanajis. Ini makanya orang dulu kalau nyuci masih direndam di air, ini kalau udah digilasin, udah bersih, udah taruhin najis di dalam bak yang ada air bersih, aman, baju bersih, jadi najis lagi. Mesti diulang lagi gilasin. Makanya jangan najis yang warid, air yang maurud jangan, tapi air yang warid, najis yang maurud. Airnya yang datang, najis yang didatangi. Itu yang dikatakan mutanajis semua. Kalau najis yang datang, wa yakfi ayyakunal ma'u ghamiran lin najasati, dan cukuplah ada air itu ghamiran, banyak, melimpah bagi najis, atas kaul yang sahih. Jadi ini najis asal airnya banyak sah, atau ini air 2 kullah direndam najis, itu tetap airnya suci. Kenapa? Idza balagal ma' qullataini lam yahmil khabathan. Kata Nabi, kalau air sudah mencapai 2 kullah tidak menanggung najis. Illa in taghayyara, kecuali berubah warna, rasa dan bau. Jadi kalau airnya banyak direndam itu najis. Lihat airnya berubah, kalau nggak berubah suci airnya dan suci bajunya. Itu kalau air banyak. Iya. Waqila yustaratu ayyakuna tis'ata ad'afil bauli, dikata bahwa adalah sab'ata ad'afil bauli, bahwa adalah airnya itu sab'ata 7 kali lipat kencing. Yang namanya banyak airnya mesti 7 kali kencing. Kalau kencingnya umpama setengah liter, airnya 3,5 liter, mesti berlipat. Kalau enggak airnya 7 kali lipat enggak sah. Itu kila. Wala yustaratu fi usul taharati aslu thawbi. Nah, yang ketiga, enggak disyaratkan dengan sucinya sesuatu dengan diperas baju atas kaul yang rajih. Nah, jadi pertama adalah kalau umpama airnya itu 7 kali lipat dari kencing, itu baru suci. Kedua, nggak ada syarat diperas. Nah, ini di dalam membasuh. Nah, jadi berarti kalau kita cuci baju, jangan air didatangin najis, tapi air yang datangin najis, diguyur oleh air. Nah, yang guyur airnya berapa banyak? Dikata syaratnya 7 kali lipat kencing yang buat guyur. Kalau kencingnya umpama setengah liter, airnya mesti 3,5 liter yang buat guyurin. Itu ada kila. Dan juga tidak disyaratkan diperas, yang penting udah diguyur oleh air yang banyak, hilang warna, rasa dan bau, udah nggak usah diperas. Karena syaratnya menghilangkan najis mutawassithah, menghilangkan warna, bau dan rasa najis. Nah, ini di dalam najis mutawassithah. Ya. Wal hukmiyatu dhabituha hiya allati la launa wa la riha wa la ta'ma. Dan bermula najis hukmiyah, dhabitnya, dasarnya. Apa itu Nabi hukmiyah? Kalau bahasa sekarang, catatannya atau definisinya. Apa definisi najis hukmiyah? Yaitu allati la launa, najis yang sudah nggak ada warna dan tidak ada bau, wala ta'ma, sudah nggak ada rasa. Ini baju kita udah pernah kena kencing,
Tapi begitu kita lihat warna najis nggak kelihatan, baunya juga nggak tercium, rasanya pun diperkirakan udah nggak ada. Nih. Nah, manakala warna, bau, rasa nggak ada, itu namanya najis hukmiyah. Walaupun udah hilang sifat-sifatnya, tapi tetap hukumnya masih najis. Kenapa? Belum dipakai air. Nah, kalau mazhab Imam Syafi'i, najis nggak bisa hilang dengan matahari. Nih. Jadi walaupun kita jemur, hilang warna, bau dan rasa, tetap masih najis. Namanya najis hukmiyah. Ini yang repot kalau orang masuk nyuci baju di wasri. Dia nggak pakai air, nyucinya pakai kimia. Pakai dipanasin. Ini bagi kita nggak sah. Karena kalau najis nggak bisa hilang dengan matahari, dengan dijemur nggak bisa hilang. Hilangnya dengan air. Nih, makanya dikatakan masih hukmiyah. Kalau kita nyuci baju di batu yang nggak pakai air, itu masih ada najis hukmiyah kalau ada najisnya. Kalau kotor aja sih nggak apa-apa. Itu hukmiyah. Nggak ada warna, nggak ada rasa, nggak ada bau. Itu najis hukmiyah. Hukumnya masih ada najis. Contohnya kabaulin jaffa, kabaulin jaffa, kayak kencing yang sudah kering. Baju kena kencing, kita jemur, kering. Begitu kita lihat kering, udah nggak ada bau, rasa dan warna najis. Berarti udah hilang sifat-sifatnya. Itu namanya baju itu masih najis, tapi najisnya hukmiyah, hukumnya masih najis. Walam tudrak lahu sifatun, dan tidak didapatkan lagi bagi baju itu sifatnya, sifat najis sudah nggak ada di baju. Yakfika, memadai akan engkau, jariyul ma, mengalirkan air di atasnya. Jadi kalau najis hukmiyah cukup kita guyurin air. Manakala air mengalir di tempat najis hukmiyah, udah suci. Ya. Dhabit ya ay sayalanu alat alal mutanajjisi biha, dan mengalirkan air atas baju yang bernajis dengannya. Cukup, ini baju udah kering, nggak ada warna, rasa, bau najis, cukup guyur air. Manakala mengalir air di atas baju yang kena najis, udah suci. Ya, karena belum kena air saja, nah, guyur air. Ya. Marratan wahidatan, satu kali, walau min ghairi fi'lin, sekalipun bukan dilakukan oleh kita. Mana kalmator kayak hujan, dijemur kering, kena hujan, keguyur hujan di tempat yang najis, sudah sah, sudah suci. Walaupun bukan kita guyur, bukan perbuatan kita. Qala al-Hisni, kata Hisni fi syarhil ghayah, dalam syarah ghayah, ilam annahu istaratu fi ghuslin najasati al-qasdu. Kata Hisni bahwasanya disyaratkan di dalam membasuh najis adalah al-qasdu, berkehendak atau niat. Jadi kalau Hisni mengatakan bahwasanya kalau orang mencuci najis, niat, saya niat nyuci najis, atau saya sengaja nyuci najis, atau saya berkehendak nyuci najis, mesti ada qasad. Kama law sabbal ma ala thawbin, sebagaimana subbal ma, dituangkan air di atas baju. Begitu dituang ada qasad, begitu kita tuang, qasad kita adalah mensucikan dari najis. Walam yaksid, seperti jikalau dituang air atas baju, walam yaksid, nggak ada kehendak, nggak ada niat, nih fa innahu yathuru, maka bahwasanya adalah suci.
Nah, jadi kalau Hisni mengatakan ketahui bahwasanya tidak disyaratkan mencuci najis niat, nggak usah. Andai kata kita guyur air di tempat najis, dibersih tanpa niat sah, karena nggak ada syarat bersihin najis niat. Nih. Jadi kalau kita bersihin najis nggak ada syarat niat. Al-madar at-tahur, pokoknya adalah bersih, najisnya hilang. Andai kata nggak niat sah, kata Hisni. Wakada begitu juga. Lau asabahu matarun, begitu juga jikalau menimpa akan dia oleh hujan, wasailun, atau kena banjir, kena air yang mengalir, ya. Wadda'a, habis. Jadi kena hujan kita nggak niat, kena banjir kita nggak niat, tempat hukmiyah itu sah, suci. Wadda'a ba'duhum, dan mendakwa oleh sebagian mereka para ulama al-ijma'a ala dzalik, berijma atas yang demikian. Jadi ada ulama mengatakan membersihkan najis enggak disyaratkan niat, itu ijma. Sepakat ulama bahwa bersih najis enggak ada syarat niat, itu ijma. Nah, tapi di sini ada di luar ijma, ada yang menentang. Nah, siapa? Lakin Ibnu Suraijin, akan tetapi Ibnu Suraij dan Qaffar di antara ulama Syafi'i, ashabina, ulama-ulama dari kita yang Syafi'i, apa istarata an-niyata, keduanya mensyaratkan niat fi ghaslin najasah, di dalam membersihkan najis, kal hadath, seperti mengangkat hadath. Jadi kalau kita wudu, nawaitu raf'al hadasil asghar, ada niat. Habis juga bersih najis saja ku niat membersihkan najis. Kata Qaffal dan Suraid, Ibnu Suraid, disyaratkan niat. Ini berarti kalau ada yang khilaf berarti enggak ijma. Tapi bisa juga ijma, karena khilafnya dia diperhitungkan apa enggak. Kalau khilafnya nggak diperhitungkan tetap ijma. Tapi kalau khilafnya dia Ibnu Suraid dan Qaffal diperhitungkan, berarti enggak ijma. Nah, ini dan dalam masalah niat di waktu kita bersihin najis. Tatimmatun wallahu a'lam bishawab.